Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Haris Adhadi dengan NIM 230640007 dengan dosen pengampu Ibu Vivia Eliza, MPD. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya tentang merancang bangun PLTS sebagai sumber daya listrik pompa kolam ikan. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang dan identifikasi. Latar belakangnya yaitu budidaya ikan sangat bergantung pada listrik untuk pompa aerasi. Namun, seiring terganggu oleh pemadaman PLN, PLTS menawarkan solusi energi yang handal dan berkelanjutan, mengurangi biaya operasional dan ketergantungan pada listrik PLN. Sistem hybrid PLTS sampai ke PLN diharapkan dapat memenuhi kebutuhan daya pompa kolam ikan secara optimal. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu bagaimana merancang sistem PLTS untuk pompa ikan. Yang kedua, bagaimana cara kerja sistem hybrid, PLTS dan PLN. Yang ketiga yaitu berapa lama PLTS mampu menyalakan beban kolam ikan. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat proyek. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya ya, tujuannya adalah merancang dan memahami cara kerja PLTS hybrid untuk kolam ikan, serta mengetahui kapasitas dan kemampuan penggunaan sumber listrik PLTS dalam menyalakan beban pompa kolam ikan. Yang kedua yaitu manfaatnya membantu membudidaya ikan, meminimalisir biaya operasional, menjadi referensi energi surya, dan memberikan kemudahan saat pemadaman listrik PLN. Selanjutnya itu komponen utama PLTS dan prinsip kerjanya. Yang pertama yaitu komponen PLTS, yaitu panel surya. Mengubah energi matahari menjadi arus DC. Yang kedua yaitu inverter, mengubah arus DC menjadi AC. Yang ketiga yaitu baterai, menyimpan energi listrik. Yang keempat yaitu solar charge controller, yaitu mengatur pengisian baterai. Yang keempat yaitu mounting struktur, yaitu penyangga panel surya. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari PLTS. Prinsip kerja dari PLTS bekerja berdasarkan efek fotovoltaik, di mana foton mengenai semikonduktor pada panel surya, menyebabkan elektron bergerak dan menciptakan arus listrik. Proses ini ramah lingkungan, tanpa suara, polusi, atau bagian mekanik bergerak. Selanjutnya yaitu jenis sistem PLTS, yaitu ada tiga jenis sistem PLTS. Yang pertama yaitu on-grid, yaitu terhubung ke PLN. Yang kedua off-grid, mandiri, bergantung baterai. Yang ketiga yaitu hybrid, kombinasi on-grid dan off-grid dengan cadangan baterai atau genset. Selanjutnya yaitu penerapan PLTS dalam budidaya ikan. Yang pertama yaitu aerasi. PLTS mengoperasikan aerator untuk menjaga kadar oksigen terlarut atau DO optimal. Penting untuk respirasi ikan dan proses biologis lainnya. Yang kedua yaitu sistem pompa air. PLTS menyuplai daya untuk pompa sirkulasi, pengurasan, dan pengisian air, meningkatkan kualitas air dan pertumbuhan ikan. Yang ketiga yaitu monitoring otomatis. PLTS menyediakan daya kontinu untuk sensor suhu, DO, pH, amonia, dan kekeruhan, memastikan sistem monitoring tetap berjalan. Yang keempat yaitu penerangan dan keamanan. Lampu penerangan kolam dan CCTV dapat menggunakan PLTS, meningkatkan keamanan dan operasional budidaya. Nah, selanjutnya yaitu kualitas air dan aquacultur berkelanjutan. Yang pertama yaitu kualitas air. Faktor utama keberhasilan budidaya ikan, parameter idealnya yaitu suhu 26-30%, 30 derajat Celcius. DO min 5 mg per L. pH 6,5 sampai 8,5. Amonia 0,02 mg per L, dan nitrit 0,1 mg per L. Yang kedua yaitu faktor pertumbuhan.
pakan berkualitas, kepadatan tebar sesuai kualitas air terjaga, suhu dan cahaya lingkungan mendukung. PLTS membantu menciptakan lingkungan yang optimal. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, aquaculture berkelanjutan. Mengedepankan efisiensi sumber daya dan minim dampak lingkungan. Penggunaan PLTS sejalan dengan prinsip Green Aquaculture untuk mengurangi emisi karbon dan kemandirian energi. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan dan perancangan sistem PLTS hybrid. Yang pertama yaitu diagram blok sistem, menunjukkan aliran energi dari panel surya ke baterai dan inverter, serta integrasi ATS untuk perpindahan otomatis otomatis ke PLTN saat daya PLTS tidak mencukupi. Yang kedua yaitu spesifikasi komponen. Dua unit panel surya 100 WP, baterai 12 volt 20 Ah, charge control, inverter pulse wave 300 watt, ATS, pompa air 30 watt, dan lampu TL 10 watt. Energi kebutuhan, analisis kebutuhan energi. Total beban harian yaitu 220 WH atau pompa 180 WH ditambah lampu 40 WH. Jadi totalnya adalah 220 WH. Selanjutnya adalah energi dari panel surya 560 WH, efisiensinya 70%, cukup untuk beban harian. Kapasitas baterai 12 volt 20 Ah memadai. Yang keempat yaitu perancangan sistem. Panel mengisi baterai siang hari, baterai menyuplai beban melalui inverter, ATS otomatis memindahkan sumber ke PLN saat baterai rendah, dan kembali ke PLTS saat penuh. Nah, selanjutnya yaitu hasil pengujian dan analisis kerja sistem. Yang pertama yaitu tegangan panel surya 18 sampai 20 volt DC, 4,5 sampai 5 ampere, mengisi baterai 4 sampai 5 jam. Tegangan dan arus baterai yaitu 12,6 sampai 13 volt saat penuh, tahan 7 jam untuk pompa dan lampu. Selanjutnya adalah kinerja inverter. Kinerjanya yaitu mengubah DC ke AC 220 sampai 225 volt, stabil tanpa fluktuasi. Yang keempat yaitu respon ATS. Perpindahan 5 detik otomatis kembali ke PLTS. Nah, waktu operasional beban yaitu pompa 30 watt 6 jam, lampu TL 10 watt 4 jam. Sistem PLTS hybrid bekerja baik, mampu menyuplai kebutuhan energi kolam ikan secara berkelanjutan dengan efisiensi sekitar 85%, stabilitas tegangan AC dari inverter aman, dan reliabilitas ATS sangat membantu menjaga kontinuitas pasokan listrik. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran pengembangan. Yang pertama yaitu kesimpulan. Sistem PLTS hybrid terbukti handal dan berkelanjutan untuk pompa kolam ikan. Dengan panel 200 WP, baterai 12 volt 20 Ah, inverter 300 watt, dan ATS, mampu memenuhi beban harian 220 WH. Stabil, otomatis, hemat energi, dan ramah lingkungan. Cocok untuk budidaya skala kecil. Nah, yang kedua yaitu saran. Tingkatkan kapasitas baterai integrasikan monitoring load, lakukan perawatan berkala, optimalisasi desain fisik panel, dan studi ekonomi lanjutan untuk adopsi lebih luas. Nah, laporan ini diharapkan menjadi referensi penting untuk pengembangan sistem energi terbarukan di sektor perikanan dan bidang lain yang membutuhkan solusi listrik mandiri dan berkelanjutan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.